Kisah nyata horor pesugihan penjual soto ayam Lamongan, tumbal tergiur tawaran teman lama Bapak. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran Lamongan, kehidupan sehari-hari Pak Suryadi dipenuhi dengan aroma khas soto ayam. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mengumpulkan semua bahan yang diperlukan untuk menyajikan soto ayam yang telah menjadi ciri khasnya. Ia tak hanya menjual makanan, tetapi juga menjalin hubungan dengan pelanggan yang datang silih berganti, menyambut mereka dengan senyum hangat dan sapaan ramah. Pak Suryadi tinggal bersama istri dan dua anaknya di rumah kecil yang sederhana. Meski hidup dalam keterbatasan, ia selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Istrinya, Bu Siti, adalah sosok yang penyayang dan selalu mendukung usaha suaminya. Namun, di balik senyumnya, ada rasa khawatir yang menggelayuti hati Bu Siti karena pendapatan suaminya yang tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setiap malam, setelah menutup warung, Pak Suryadi menghela napas berat. Pendapatan yang didapatkan dari menjual soto ayam tidak pernah sebanding dengan pengeluaran. Ia seringkali harus berhutang untuk membeli bahan makanan dan membayar sekolah anak-anaknya. Dalam hati, ia merasa terjebak dalam siklus kehidupan yang monoton dan melelahkan. Kekhawatiran dan keputusasaan menyelimuti pikiran Pak Suryadi. Ia terbangun di tengah malam, terjaga oleh pikiran tentang masa depan keluarganya. Apa yang harus kulakukan agar kehidupan kami lebih baik? Selamanya berputar dalam benaknya. Ia merasa tidak berdaya, namun di sisi lain, ada harapan yang terus menggelora. Ia ingin anak-anaknya mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan hidup dalam kondisi yang layak. Suatu malam, saat sedang menunggu pelanggan di warungnya, seorang teman lama bernama Budi datang berkunjung. Budi adalah seorang pengusaha muda yang baru saja berhasil membuka usaha di kota. Dengan bangga, Budi menceritakan bagaimana ia memperoleh kekayaan dalam waktu singkat. Dalam ceritanya, ia menyebutkan praktik pesugihan yang dilakukannya, di mana ia mendapatkan bantuan dari makhluk gaib untuk mencapai tujuannya. Pak Suryadi mendengarkan cerita itu dengan penuh perhatian. Meskipun hatinya ragu, ia tidak bisa mengabaikan rasa ingin tahunya. Budi menjelaskan bahwa pesugihan bukanlah hal yang baru di daerah mereka, dan banyak orang telah berhasil meraih kekayaan dalam waktu singkat. Namun, ia juga mengingatkan tentang risiko yang menyertainya. Setelah percakapan itu, Pak Suryadi tidak bisa tidur. Ia terjaga sepanjang malam, berjuang dengan pemikirannya. Di satu sisi, ada rasa takut akan konsekuensi dari pesugihan, tetapi di sisi lain, ada harapan untuk mengubah hidup keluarganya. Apakah aku cukup berani untuk mengambil risiko ini? Pikirnya, ia merasa terjebak antara keinginan untuk hidup lebih baik dan ketakutan akan jalan yang salah. Hari-hari berlalu, dan meskipun kehidupan sehari-harinya terus berlanjut, pikiran tentang pesugihan terus menghantui Pak Suryadi. Ia mulai memperhatikan para tetangga yang dulunya hidup sederhana, kini tampak menikmati kekayaan yang melimpah. Semua itu memicu rasa iri dan keinginan yang semakin membara dalam dirinya. Pada titik ini, Pak Suryadi berada di persimpangan jalan. Ia tahu bahwa melakukan pesugihan bisa menjadi jalan pintas untuk mencapai kekayaan, tetapi ia juga menyadari bahwa itu bisa mengubah hidupnya selamanya. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, apakah aku siap untuk membayar harga yang harus dibayar? Dengan perasaan campur aduk, Pak Suryadi melangkah ke dalam kegelapan malam, memikirkan pilihan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keberanian dan ketakutan beradu, menyiapkan panggung untuk perjalanan yang akan datang. Setelah beberapa minggu bergelut dengan pikirannya, Pak Suryadi akhirnya memutuskan untuk mencari dukun yang dapat membantunya melakukan pesugihan. Dalam hatinya, dia merasa bahwa inilah langkah yang harus diambil untuk mengubah nasib keluarganya. Dengan tekad yang bulat, Pak Suryadi bertanya kepada beberapa warga desa yang pernah mendengar tentang dukun tersebut. Setelah mendapatkan informasi, Pak Suryadi pergi menuju sebuah desa yang lebih jauh, di mana dukun itu tinggal. Jalan setapak yang dilalui tidak mudah, penuh dengan bebatuan dan pepohonan rimbun. Namun, semangatnya tak padam.
Ia membayangkan masa depan yang lebih baik dan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya. Ketika tiba di rumah dukun, hatinya berdebar. Dukun tersebut dikenal memiliki kemampuan luar biasa dan seringkali berhasil membantu banyak orang. Dukun itu, yang dikenal dengan nama Kisuro, adalah sosok yang tampak tua namun memiliki aura yang kuat. Dengan tatapan tajam dan senyum misterius, Kisuro menyambut Pak Suryadi. Mereka duduk di sebuah ruangan sederhana yang dikelilingi berbagai simbol dan patung yang tampak menyeramkan. Kisuro mulai bertanya tentang tujuan kedatangan Pak Suryadi, dan dengan jujur, Pak Suryadi menceritakan kesulitan yang dihadapinya. Kisuro mendengarkan dengan seksama sebelum menjelaskan seluk-beluk pesugihan. Ia mengatakan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Pak Suryadi harus melakukan ritual tertentu dan memberikan tumbal. Kekayaan tidak datang tanpa pengorbanan, ujarnya. Dengan hati berdebar, Pak Suryadi bertanya tentang tumbal yang perlu ia berikan. Kisuro menjelaskan bahwa tumbal tersebut bisa berupa sesuatu yang sangat berharga bagi Pak Suryadi. Kau harus memilih dengan bijak, karena itulah yang akan menentukan keberhasilanmu, katanya. Pak Suryadi merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa tumbal itu bukan hanya sekadar barang, tetapi juga bagian dari jiwanya. Setelah berpikir dalam-dalam, Pak Suryadi akhirnya memutuskan untuk mengorbankan sepeda motor tuanya. Motor itu adalah satu-satunya alat transportasi yang membantunya berjualan, namun ia merasa bahwa demi masa depan keluarganya, ia bisa melepasnya. Saat mengucapkan keputusan itu, Pak Suryadi merasakan beban berat di dadanya, tetapi harapan untuk mendapatkan kekayaan melebihi rasa berat tersebut. Kisuro kemudian menjelaskan ritual yang harus dilakukan. Ritual itu harus dilakukan di tengah hutan pada malam bulan purnama, di mana energi alam sedang kuat. Ia memberitahu Pak Suryadi tentang persembahan yang harus dibawa, nasi, ayam, bunga, dan dupa. Setiap elemen memiliki maknanya masing-masing, ujarnya. Dalam hati, Pak Suryadi mulai meragukan keputusan ini, tetapi rasa putus asa terus mendorongnya maju. Hari-hari berlalu dan malam ritual pun tiba. Pak Suryadi berangkat ke hutan dengan hati berdebar. Ia membawa semua persembahan yang telah disiapkan, merasa campur aduk antara harapan dan ketakutan. Saat tiba di lokasi yang telah ditentukan, suasana di sekelilingnya terasa berbeda. Angin berhembus kencang, dan suara-suara malam mengisi hutan yang sunyi. Dalam hati, ia berdoa agar segala sesuatunya berjalan lancar. Dengan langkah mantap, Pak Suryadi mulai melakukan ritual. Ia menata semua persembahan di atas tanah, meletakkan nasi dan ayam dengan hati-hati, serta menyalakan dupa. Saat Kisuro mulai melafalkan mantra, Pak Suryadi merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Suara gemerisik dedaunan dan suara hutan seakan berpadu dalam satu irama. Di dalam hati, Pak Suryadi berdoa agar makhluk gaib mendengar permohonannya. Dia berharap agar usaha dan pengorbanannya tidak sia-sia. Namun, di balik harapan itu, ada rasa takut yang terus menghantuinya. Apa yang akan terjadi jika ini semua tidak berhasil? Pikirnya, saat ritual berlanjut, Pak Suryadi merasakan tanda-tanda bahwa sesuatu sedang terjadi. Namun, rasa takut akan konsekuensi dari tindakan ini terus mengisi pikirannya. Dia pun mulai mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi, baik-baik maupun buruk. Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini? Tanyanya dalam hati. Ketika ritual hampir selesai, Pak Suryadi merasakan seakan ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan hutan. Satu perasaan yang tidak dapat dia jelaskan, seolah makhluk-makhluk gaib sudah hadir di sekelilingnya, menunggu hasil dari pengorbanan yang ia buat. Dengan perasaan campur aduk, Pak Suryadi menutup ritual itu dengan harapan dan ketakutan yang menyatu. Dia pulang ke rumah dengan harapan baru, namun juga dengan kesadaran bahwa jalan yang ia pilih tidaklah mudah. Begitu keluar dari hutan, dia merasa seolah ada sesuatu yang mengikutinya, membuatnya semakin gelisah. Dalam pikirannya, satu pertanyaan tetap menggantung. Apakah kekayaan yang kuimpikan layak dibayar dengan harga yang harus aku bayar? Setelah malam ritual yang menegangkan, Pak Suryadi kembali ke kehidupannya dengan rasa campur aduk. Ia merasa lelah dan penuh harapan sekaligus ketakutan.
Hari-hari berlalu, dan tak ada perubahan yang terlihat. Ia mulai meragukan keputusan untuk melakukan pesugihan. Namun, 2 minggu setelah itu, keajaiban mulai terjadi. Suatu pagi, saat membuka warung soto ayamnya, Pak Suryadi terkejut melihat antrean panjang di depan tokonya. Pelanggan yang biasanya sepi kini berdatangan silih berganti. Dari mulut ke mulut, kabar tentang soto ayamnya yang lezat menyebar dengan cepat. Masyarakat dari desa-desa tetangga datang untuk mencicipi hidangannya. Dalam beberapa minggu, pemasukan Pak Suryadi meningkat pesat. Ia mampu menyewa lebih banyak tenaga kerja untuk membantunya di warung. Dengan kebangkitan usahanya, ia mulai mampu memenuhi kebutuhan keluarganya dengan lebih baik. Bu Siti, yang awalnya khawatir, kini terlihat lebih ceria dan optimis. Mereka bahkan mulai merencanakan untuk memperbaiki rumah mereka. Setiap malam, setelah menutup warung, Pak Suryadi merenungkan betapa cepatnya hidupnya berubah. Ia merasa bahagia dan bangga. Keberuntungan yang awalnya tampak seperti mimpi kini menjadi kenyataan. Dia mulai berani membayangkan masa depan yang lebih cerah untuk anak-anaknya, sekolah yang lebih baik dan kehidupan yang lebih nyaman. Namun, seiring dengan meningkatnya kekayaannya, pandangan masyarakat terhadap Pak Suryadi juga berubah. Beberapa tetangganya mulai menunjukkan sikap iri. Mereka yang dulunya menganggapnya biasa-biasa saja kini memperhatikannya dengan rasa kagum dan, di sisi lain, sedikit cemburu. Beberapa dari mereka mulai bertanya-tanya bagaimana Pak Suryadi bisa meraih kesuksesan secepat itu. Beberapa warga desa yang penasaran mulai mendatangi Pak Suryadi untuk meminta saran dan tips tentang usahanya. Beberapa bahkan berharap bisa bekerja sama atau belajar darinya. Dalam hatinya, Pak Suryadi merasa bangga, tetapi di saat yang sama, ia juga merasa tertekan. Ia tahu bahwa keberhasilannya tidak sepenuhnya bersih, dan ia mulai khawatir bahwa rahasianya akan terbongkar. Pak Suryadi merasakan daya tarik pesugihan semakin kuat. Ia sering mendengar cerita tentang orang-orang lain yang juga melakukan hal serupa dan berhasil. Suatu malam, saat berkumpul dengan teman-teman, mereka mulai mendiskusikan praktik pesugihan yang mereka kenal. Dari cerita-cerita itu, ada beberapa yang berhasil, tetapi ada juga yang mengalami kegagalan dan kesengsaraan. Di tengah kebahagiaannya, Pak Suryadi tidak bisa menghilangkan rasa bersalah yang menyelimuti pikirannya. Ia teringat akan sepeda motor tuanya, yang telah menjadi tumbal dalam ritual itu. Dalam sekejap, rasa bahagia yang mengisi hidupnya disertai dengan bayangan hantu-hantu yang mengikutinya. Dia merasa seolah makhluk gaib yang memberinya keberuntungan menuntut sesuatu darinya. Malam-malam berikutnya, Pak Suryadi mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia selalu melihat sosok-sosok yang menuntutnya untuk memenuhi janji. Mereka datang dengan wajah-wajah yang menakutkan, menyampaikan pesan bahwa semua ini tidak akan gratis. Di pagi hari, ia terbangun dengan keringat dingin dan jantung berdebar. Meskipun kaya, ketenangan batinnya mulai goyah. Namun, saat melihat keluarga dan usahanya yang semakin maju, Pak Suryadi berusaha menepis semua rasa takut itu. Ia bertekad untuk terus melanjutkan kehidupannya, berpikir bahwa mungkin semua ini hanya bagian dari proses. Ini semua untuk keluarga, pikirnya. Aku bisa mengatasinya. Pak Suryadi terus menjalani kehidupan dengan penuh semangat. Ia mulai merencanakan ekspansi usaha, berencana untuk membuka cabang baru. Semua tampak sempurna, dan semua orang di sekitarnya merasa takjub dengan kesuksesannya. Namun, di balik kesenangan itu, ada rasa cemas yang terus mengintai. Ia tahu bahwa setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi, dan ia mulai merasakan bahwa harga dari keberuntungan ini mungkin jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Ketika senja mulai tiba, Pak Suryadi berdiri di depan warungnya, melihat kerumunan pelanggan yang datang dan pergi. Dalam hatinya, ada rasa syukur dan rasa was-was yang samar. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan tantangan serta risiko yang lebih besar mungkin masih menantinya di depan. Kekayaan yang diraih Pak Suryadi tidak berlangsung tanpa dampak. Meskipun usahanya semakin berkembang, bayang-bayang ketakutan dan penyesalan mulai menghantuinya.
Hari-hari yang awalnya dipenuhi kebahagiaan kini mulai ternoda oleh rasa cemas dan keraguan. Seiring dengan meningkatnya omset penjualan, Pak Suryadi merasa seolah hidupnya telah berubah menjadi mimpi yang indah. Namun, mimpi tersebut tidak bertahan lama. Dalam beberapa bulan, ia mulai merasakan dampak dari pilihan yang telah dibuat. Pelanggan yang dulunya setia kini mulai menghilang. Toko yang selalu ramai seakan kehilangan daya tariknya. Setiap malam, Pak Suryadi terbangun dengan keringat dingin, dihantui oleh mimpi buruk yang semakin sering muncul. Dalam mimpi itu, ia melihat sosok-sosok menyeramkan berkeliling, menuntut agar ia memenuhi janji yang telah dibuat. Mimpi-mimpi ini membuatnya terjaga dalam ketakutan, dan setiap kali ia menutup mata, bayangan itu kembali menghantuinya. Di tengah kebangkitan usahanya, Pak Suryadi mulai merasakan konflik moral yang mendalam. Ia tahu bahwa kekayaan yang diraihnya tidak datang tanpa pengorbanan. Rasa bersalah menyelimuti pikirannya setiap kali ia melihat keluarga dan anak-anaknya. Apakah aku benar-benar ingin mereka hidup dalam bayang-bayang pesugihan ini? Tanyanya dalam hati. Suatu malam, dengan penuh keraguan, Pak Suryadi memutuskan untuk kembali menemui Ki Suro. Ia merasa perlu mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam pertemuan itu, Ki Suro menjelaskan bahwa kekayaan yang diberikan makhluk gaib tidak akan bertahan selamanya jika tidak ada keseimbangan. Setiap tindakan ada konsekuensinya, ujarnya dengan nada serius. Setelah pertemuan tersebut, Pak Suryadi merasa semakin tertekan. Ia ingin menghentikan semua praktik pesugihan dan kembali ke jalur yang lebih bersih. Namun, ia juga takut kehilangan semua yang telah diraih. Dalam hati, ada keinginan untuk mengembalikan semua yang telah ia korbankan, tetapi ketakutan akan kehilangan kekayaan membuatnya ragu. Kehidupan sosial di desa juga mulai berubah. Beberapa orang mulai curiga dengan kesuksesan Pak Suryadi. Mereka berbisik di belakangnya, mempertanyakan bagaimana ia bisa mendapatkan semua itu dalam waktu singkat. Rasa iri dan curiga mulai tumbuh di kalangan tetangga, dan Pak Suryadi merasa terasing. Ia tidak bisa lagi berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitarnya, karena semua orang melihatnya dengan cara yang berbeda. Meskipun memiliki banyak uang, Pak Suryadi merasa hampa. Kebahagiaan yang dirasakannya seakan sirna, tergantikan oleh rasa cemas yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa kekayaan tidak membawa kebahagiaan sejati. Penyesalan mulai mengisi hatinya, dan ia merasa terjebak dalam pilihan yang salah. Suatu sore, saat duduk di warungnya yang kini sepi, Pak Suryadi teringat akan masa-masa sulit yang pernah dilaluinya. Ia teringat bagaimana ia bisa tersenyum meskipun hidup sederhana. Kini, dengan semua kekayaan yang dimiliki, ia merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Ia mulai merenungkan semua yang telah terjadi, dan satu pemikiran muncul di benaknya, apa sebenarnya yang kuinginkan dalam hidup ini. Dengan perasaan tertekan dan penuh penyesalan, Pak Suryadi akhirnya mengambil keputusan. Ia ingin menghentikan semua praktik pesugihan dan mencari cara lain untuk mendapatkan keberuntungan. Namun, di dalam benaknya, rasa takut akan kehilangan semua yang telah diraih terus menghantui. Ia tahu bahwa kembali ke jalur yang benar tidak akan mudah, tetapi ia merasa harus mengambil langkah itu demi kesejahteraan keluarganya. Dalam keheningan malam, Pak Suryadi merenung. Ia tahu bahwa jalan yang telah dipilihnya tidak bisa diubah, tetapi ia berharap masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Ketika bintang-bintang berkelip di langit malam, ia berdoa agar diberikan petunjuk dan kekuatan untuk melangkah ke depan, meskipun jalan itu mungkin penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Pak Suryadi merasa terjebak dalam labirin penyesalan. Meskipun kekayaan yang diraih memberikan kenyamanan fisik, perasaan cemas dan takut terus menggerogoti jiwanya. Ia telah memutuskan untuk menghentikan praktik pesugihan, tetapi konsekuensi dari pilihannya belum sepenuhnya terbayar lunas. Setelah bertahun-tahun berjuang, kehidupan Pak Suryadi mulai kembali ke jalur yang lebih normal. Ia berusaha keras untuk mengembalikan warungnya ke kondisi yang lebih baik tanpa bantuan gaib. Namun, meskipun ia telah berhenti melakukan pesugihan, kekecewaan dan ketidakpastian tetap menghantuinya.
Pemasukan mulai menurun drastis, dan pelanggan yang dulunya ramai kini semakin sedikit. Setiap kali melihat anak-anaknya, Pak Suryadi merasakan beban yang semakin berat. Ia teringat akan pengorbanan yang telah ia lakukan, sepeda motor yang menjadi tumbal, dan semua momen indah yang tergantikan oleh rasa cemas dan bersalah. Apakah semua ini layak untuk harga yang harus aku bayar? Pikirnya. Rasa penyesalan semakin mendalam saat ia melihat mata anak-anaknya yang penuh harapan akan kehidupan yang lebih baik. Malam-malam di rumahnya dipenuhi dengan kesunyian yang mencekam. Pak Suryadi seringkali terbangun di tengah malam, merasakan kehadiran makhluk-makhluk yang dulunya memberinya keberuntungan. Mereka tampak marah dan kecewa, seolah menuntut agar ia mengembalikan semua yang telah ia ambil. Setiap kali merasa terjaga, ia berusaha menenangkan diri, tetapi ketakutan yang menyelimuti hatinya tak kunjung hilang. Dalam sebuah momen penuh keputusasaan, Pak Suryadi memutuskan untuk menemui Ki Suro sekali lagi, berharap ada cara untuk mengakhiri semua ini. Dalam pertemuan itu, Ki Suro menjelaskan bahwa mengembalikan tumbal adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan. Namun, cara itu tidaklah mudah dan penuh risiko. Hanya dengan mengembalikan apa yang kau ambil, kau bisa berharap untuk mendapatkan kedamaian, ujarnya. Pak Suryadi tahu bahwa ia harus melakukan ritual pengembalian, tetapi ia merasa ragu dan takut. Ia mengumpulkan semua keberanian yang dimilikinya dan mempersiapkan diri untuk melakukan ritual tersebut di tempat yang sama di mana ia melakukan ritual pesugihan. Dalam hati, ia berharap semua ketakutannya akan sirna setelah ritual ini dilakukan. Malam ritual tiba. Dengan langkah berat, Pak Suryadi kembali ke hutan, membawa semua persembahan yang diperlukan untuk ritual pengembalian. Saat ia memasuki hutan, suasana seakan berubah. Angin berhembus kencang, dan suara-suara malam terdengar lebih keras. Dalam hati, ia berdoa agar makhluk-makhluk itu mendengar permohonannya. Saat melakukan ritual, Pak Suryadi merasakan ketegangan yang luar biasa. Ia meletakkan semua persembahan dan melafalkan mantra yang diajarkan Ki Suro. Dalam keheningan malam, ia merasakan getaran aneh di sekelilingnya. Sosok-sosok yang pernah memberinya kekayaan kini tampak muncul, menatapnya dengan mata penuh kemarahan. Saat ritual berlangsung, perasaan penyesalan semakin menguasai hati Pak Suryadi. Ia menyadari bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan waktu atau menghapus segala kesalahan yang telah ia buat. Semua yang telah diraih terasa hampa tanpa kebahagiaan yang sejati. Dalam momen itu, ia menangis, meratapi semua pilihan buruk yang telah ia ambil. Setelah menyelesaikan ritual, Pak Suryadi pulang dengan harapan baru, tetapi ia merasa bahwa semuanya sudah terlambat. Keesokan harinya, saat membuka warungnya, ia mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang datang. Semua pelanggan yang dulunya setia kini menghilang, seolah tidak ada yang tersisa dari usaha dan pengorbanannya. Hari demi hari berlalu, dan Pak Suryadi semakin terpuruk. Keluarganya mulai merasakan dampak dari penurunan usaha. Bu Siti dan anak-anaknya tidak lagi melihatnya dengan tatapan penuh harapan. Mereka mulai merasakan rasa putus asa yang sama. Dalam hati Pak Suryadi, perasaan hampa dan kesepian semakin mendalam. Dalam keputusasaannya, Pak Suryadi akhirnya menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Ia telah mengorbankan terlalu banyak untuk mencari kekayaan yang pada akhirnya tidak membawa kebahagiaan. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia berdiri di depan warungnya yang sepi, menatap ke arah jalan yang pernah dipenuhi dengan pelanggan. Cerita berakhir dengan Pak Suryadi yang duduk sendiri di warungnya, merasakan kesepian yang menyayat hati. Ia tahu bahwa semua yang telah ia lakukan tidak bisa diubah, dan ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihan yang diambil. Dengan pikiran yang penuh penyesalan, ia berdoa agar ada pelajaran berharga yang bisa diambil dari pengalaman pahit ini, berharap agar orang lain tidak terjebak dalam jalan yang sama. Kehidupan yang diimpikannya kini hanya menjadi kenangan, dan ia merasa terasing dari dunia yang pernah penuh harapan. Dalam keheningan malam, Pak Suryadi tersadar bahwa kekayaan yang sejati bukanlah tentang harta, tetapi tentang cinta, keluarga,
dan kebahagiaan yang tulus, nilai-nilai yang kini ia sadari telah hilang dari hidupnya. Cerita Puncak Pesugihan Pak Suryadi mengandung berbagai hikmah yang dapat dipetik, antara lain. 1. Kekayaan bukan segalanya. Cerita ini menunjukkan bahwa kekayaan materi tidak menjamin kebahagiaan. Meskipun Pak Suryadi meraih kesuksesan finansial, ia kehilangan ketenangan batin dan hubungan yang berarti dalam hidupnya. 2. Konsekuensi dari pilihan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi. Pilihan Pak Suryadi untuk melakukan pesugihan membawa dampak negatif yang menghantuinya, menggambarkan bahwa tindakan yang tampak menguntungkan bisa berujung pada penyesalan. 3. Nilai keluarga dan kebahagiaan. Terdapat penekanan pada pentingnya keluarga dan kebahagiaan yang tulus. Hubungan yang erat dengan keluarga dan rasa syukur atas apa yang dimiliki lebih berharga daripada kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak etis. 4. Pentingnya moral dan etika. Cerita ini juga mengajak pembaca untuk berpikir tentang moralitas dan etika. Mencari kekayaan dengan cara yang salah dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar, baik secara spiritual maupun sosial. 5. Kesadaran diri. Hikmah lain yang dapat diambil adalah pentingnya mengenali diri sendiri dan menyadari apa yang sebenarnya diinginkan dalam hidup. Kesadaran akan tujuan hidup yang lebih besar membantu seseorang mengambil keputusan yang lebih baik. 6. Perlunya refleksi dan perbaikan. Pak Suryadi menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Ini mengajarkan bahwa penting untuk melakukan refleksi dan berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dibuat, meskipun hal itu tidak selalu mudah. 7. Bahaya dari keserakahan. Cerita ini memperlihatkan bagaimana keserakahan dapat mengarah pada kehampaan dan penyesalan. Dalam upaya untuk mendapatkan lebih, Pak Suryadi kehilangan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya. 8. Kekuatan spiritual. Meskipun Pak Suryadi mencari kekayaan melalui cara-cara mistis, pada akhirnya, kekuatan spiritual yang sejati berasal dari kejujuran dan integritas, bukan dari praktik yang meragukan. Dengan demikian, cerita ini menjadi pengingat berharga bahwa hidup yang baik tidak diukur dari berapa banyak harta yang dimiliki, tetapi dari hubungan yang dibina, nilai-nilai yang dipegang, dan pilihan yang diambil.